Kita akan membahas pembahasan hari ini, khotbah hari ini akan diambil dari Injil Yohanes. Saya akan membacakan bagi kita Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-13. Yohanes pasal yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8. Yohanes 13 ayat 3 sampai 8 saya bacakan bagi kita. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh kakimu, tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersihkanlah hati kami supaya kami bertumbuh di dalam pendengaran firman. Biarlah belas kasihan-Mu Tuhan curahkan kepada kami, sehingga apa yang kami perlu dapat dari Tuhan, Tuhan rela berikannya dengan limpah bagi kami hari ini. Ajar kami untuk mengerti bagaimana kami menikmati hidup dan bagaimana hidup itu berlimpah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, tuntun langkah kami satu persatu, tuntun hati kami mengikuti kehendak Tuhan, tuntun pikiran kami dibentuk oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan rela menolong pakai hamba-Mu yang hina, supaya dia menyatakan firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam bagian ini kita akan membahas tentang tema imam. Mungkin saudara mengatakan bagaimana tema imam bisa dipahami dari peristiwa Yesus membasuh kaki murid-murid. Nah, saudara sekalian, untuk mengaitkan antara Yesus membasuh kaki murid dengan imam, saudara harus mengetahui terlebih dahulu bahwa Injil Yohanes adalah buku yang penuh dengan simbol, penuh dengan alusi. Alusi itu berarti gambaran untuk sesuatu yang lain. Jadi ketika saudara membaca Injil Yohanes, saudara tidak hanya sedang membaca sebuah cerita yang bersifat praktis atau yang bersifat penuturan biasa. Injil Yohanes bukan catatan mengenai hal-hal yang remeh dan sehari-hari. Ketika saudara membaca di dalam Injil Yohanes ada catatan, Yesus membuka jubah. Ini sesuatu yang bersifat simbolik. Berarti Yohanes ingin memberitahukan sesuatu kepada kita dengan simbol. Nah, mungkin kita akan bertanya, kenapa ya tulisan Injil itu harus pakai simbol atau istilah lain adalah alusi? Kenapa mesti ada sesuatu yang membuat kita mengaitkannya dengan hal yang lain? Nah, di dalam pikiran seorang esthetician, seorang ahli filsafat bidang estetik bernama Calvin Seerveld, ini adalah seorang Amerika tapi keturunan Belanda. Nah, dia seorang filsuf Kristen. Dia mengatakan bahwa hidup manusia itu penuh dengan alusi. Kita ini akan sangat sering mengaitkan satu hal dengan hal yang lain. Saudara melihat wajah orang, saudara mungkin akan ingat orang lain lalu mengatakan, "Wah, wajahmu mirip si ini ya." Saudara melihat sebuah mobil dan saudara akan ingat cerita tentang mobil yang lain. Saudara melihat pemandangan dan saudara mungkin akan kaitkan dengan memori hidup saudara berapa tahun yang lalu. Jadi kita ini memang cara berpikirnya itu adalah dengan mengalusikan, mengaitkan, membuat simbol, membuat imajinasi. Yaitu satu hal kita kaitkan dengan hal yang lain. Nah, ini dikatakan Calvin Seerveld. Tapi di dalam sejarah gereja, orang seperti Agustinus, Bapak Agustinus ya, Santo Agustinus, dari abad yang keempat akhir sampai 5 awal, dia sudah mengatakan manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan imajinasi. Memori kita pun berbentuk imajinasi. Karena begitu saudara mengingat sesuatu, yang saudara ingat dari masa lalu, akan sangat mempengaruhi cara saudara melihat masa depan. Saudara pernah dibohongi orang di masa lalu, saudara akan membuat peristiwa dibohongi menjadi panduan untuk saudara melihat masa depan dan mempertimbangkan keputusan-keputusan ke depan. Saya pernah ketemu orang yang katanya ditipu pendeta.
Pendeta menipu saya kecewa sama gereja, saya balik lagi jadi Buddhis. Dia tadinya Buddhis jadi Kristen, ditipu pendeta balik jadi Buddhis lagi. Lalu saya tanya, wah kenapa balik lagi? Karena saya kecewa sama pendeta. Memang berapa pendeta menipu kamu? Satu. Ada berapa pendeta di dunia ini ya? Satu menipu, langsung semua pendeta kena. Nah kenapa manusia bisa lakukan itu? Karena dia mempunyai cara berpikir yang sifatnya alusif. Lihat yang satu, kaitkan ke yang lain. Nah saudara, kalau kita tidak sadar bagaimana cara kita berpikir, kita pun akan sulit belajar. Bagaimana bisa belajar cepat kalau kita tidak mengerti bagaimana pikiran bekerja? Seringkali kita berpikir bahwa pikiran kita itu seperti hard drive, seperti SSD yang memuat data gitu ya. Saudara copy lalu paste ke SSD. Nanti SSD itu akan ditulis atau akan mendapatkan kode untuk menyimpan apa yang saudara simpan. Nah, kita pikir pikiran kita itu media penyimpanan. Saudara lihat sesuatu lalu di sini ditulis. Saudara melihat sesuatu, saudara dapatkan memori saudara menulis. Memori kita tidak bekerja dengan cara menulis, tapi memori kita akan mengaitkan. Yang saya tahu saya kaitkan dengan yang lain, sehingga pengetahuan saya akan satu hal dan hal lain. Itu menjadi limpah. Nah itu sebabnya untuk kita menghafal, misalnya kita perlu hal-hal seperti jembatan keledai, kalau saudara tahu ya. Ada jembatan keledai untuk menghafal. Kadang-kadang pakai singkatan. Bagaimana untuk mengerti? Oh kita pakai jembatan keledai. Keledai bisa sakit hati loh. Mungkin keledai bilang, saya nggak ada masalah belajar. Tapi orang bilangnya ada masalah belajar, coba pakai jembatan keledai. Jembatan keledai itu apa ya? Sebenarnya itu adalah teknik alusi, illusion. Saya lihat hal yang satu, saya umpamakan ini kepada hal yang lain. Nah kenapa Tuhan bikin pikiran kita seperti itu? Karena saudara dan saya tidak mungkin menikmati Tuhan lewat persepsi, kita nggak bisa lihat dia. Kita tidak mungkin mendengar suara Tuhan lewat telinga kita, Tuhan nggak bicara langsung. Kita tidak mungkin berjabat tangan dengan Tuhan. Tuhan ada di sorga dan kita di bumi. Maka cara untuk kita menikmati Tuhan adalah dengan alusi. Saudara tidak pernah bertemu Tuhan, tapi saudara tahu Alkitab mengatakan dia adalah raja. Maka waktu saudara bertemu raja, saudara bisa mengalami semacam alusi, illusion. Saya lihat raja, oh raja tuh seperti ini ya. Nah berarti ada aspek ini dari Tuhan. Nah ini namanya alusi. Saudara kalau belajar sejarah teologi mungkin saudara akan kritik atau akan tanya saya, Pak, bukankah ini namanya theology from below ya? Bukankah ini menyamakan Tuhan dengan apa yang ada di dunia? Tuhan kok sama dengan raja di dunia? Raja di dunia bisa jahat, bisa tidak adil, bisa kejam, bisa menindas orang lain. Tuhan kan nggak begitu. Nah saudara, ini bukan teologi from below. Saya tidak mengatakan Tuhan bisa dipahami lewat bumi. Tuhan melampaui pengalaman kita. Tuhan lebih besar dari apa yang kita bisa ketahui di bumi. Tuhan lebih agung dari segala pikiran yang kita bisa pahami dari dunia. Tapi Tuhan sendiri yang mengizinkan dia dikenal lewat cara alusi ini. Nah maka meskipun raja bisa jahat, bisa korup, tetapi Tuhan mengatakan, aku adalah raja yang baik. Berarti ada hal dari raja yang bisa kita kaitkan dengan Tuhan. Mirip ya dengan seseorang dikatakan punya kekuatan seekor singa. Apakah dia benar-benar singa? Kalau saya mengatakan, wah Pak Stephen Tong itu kayak singa. Kayak singa berarti bukan singa. Saudara nggak perlu kasih daging merah mentah ke Pak Tong lalu Pak Tong makan gitu. Dia bukan singa, benar-benar singa. Dia juga nggak akan kejar rusa dan makan rusa. Dia itu manusia. Kalau dia manusia kenapa dibilang singa? Ada unsur mirip singa. Mungkin keberanian atau mungkin suara yang keras. Ini akan mirip singa. Dan alusi itu selalu ada prinsip. Saudara nggak bisa pakai simbol yang menyalahi prinsip. Saudara nggak bisa sesukanya gitu ya. Saudara nggak bisa bilang, menurut saya Pak Tong kayak kelinci. Loh, orang tanya, kenapa? Karena kuat. Loh, kok kelinci kuat? Oh itu kan bagi saya. Menurut saya kelinci kuat. Saya pernah kejar kelinci, nggak ketangkep. Berarti kelinci itu kuat. Nah ini kan nggak nyambung. Orang lain nggak bisa memahami alusi saudara. Berarti saudara nggak bisa pakai perumpamaan, simbol atau alusi yang sifatnya tidak ada prinsip. Maka kalau kekuatan singa, kalau kekuatan halilintar gitu kan. Kalau keindahan mungkin bunga atau kelinci atau yang lain-lain. Atau keindahan pelangi misalnya. Wah wajahmu indah ya, waktu saya lihat wajahmu jadi ingat pelangi. Ini kan bagus. Tapi kalau saudara bilang waktu lihat wajahmu jadi ingat waktu jatuh di jurang. Itu kan sesuatu yang nggak nyambung. Nah maka alusi tetap ada prinsip. Lalu kenapa nggak langsung pakai prinsip aja? Daripada bilang seperti singa, kenapa nggak langsung ngomong kuat aja? Karena pikiran manusia itu lincah. Saudara memberitakan sesuatu yang langsung, pikiran kita akan menolak. Pikiran kita ini sangat kreatif. Tujuan Tuhan menciptakan pikiran kita kreatif, supaya saudara mendapatkan informasi dan saudara melimpahkannya. Nah itu sebabnya kalau dengar khotbah ya, saudara jangan minta khotbah yang gampang-gampang. Karena pikiran saudara tanpa sadar itu akan protes loh.
Meskipun dia nggak bisa demo, saudara nggak tahu dia sedang demo. Kalau saya kasih tahu, saudara-saudara, bapak-bapak, inilah caranya untuk hidup sebagai bapak-bapak. Jam 5 sampai jam 6 saat teduh. Catat ya, jam 5 sampai jam 6 saat teduh. Berdoa, baca Alkitab. Jam 6 sampai setengah 7, tolong anak-anakmu bikin sarapan. Lalu jam 7 sampai setengah 8, kan nggak bisa begitu ya. Saudara nggak mungkin dikasih tahu praktis satu persatu. Karena otak saudara menolak untuk mendapatkan informasi yang nggak perlu dialusi, nggak perlu di breakdown atau nggak perlu dilimpahkan lagi. Tapi ketika saya memberitakan perumpamaan, otak saudara mulai bekerja. Ini perumpamaan bisa ditafsirkan ke sini, sini, sini. Ini perspektifnya begitu luas. Itu yang bikin otak saudara bekerja. Makanya Yesus berkhotbah pakai perumpamaan. Dan orang-orang mengatakan, kenapa engkau pakai perumpamaan? Yesus mengatakan, karena saya guru yang bijak. Dan saya mau berkhotbah kepada orang yang bijak. Tapi siapa yang tidak diberi telinga untuk mendengar, dia akan tafsirkan perumpamaan Yesus secara salah. Bukan karena bodoh ya, tapi karena hatinya tidak mau ikut Yesus. Nah, jadi pikiran manusia senang dengan alusi. Inilah yang membuat belajar itu menjadi sangat penting. Ada seorang bernama Gadamer ya, seorang filsuf di awal abad 20. Dia mengatakan bahwa pengetahuan itu berkembang karena manusia yang dapat informasi akhirnya akan memperlimpahkan informasi itu lebih daripada yang dimiliki oleh pemberi informasi. Inilah yang harusnya membuat manusia berkembang. Misalnya, hari ini saya berkhotbah kepada saudara, saudara menangkap khotbah saya, lalu saudara memadukan khotbah saya dengan pengalaman hidup saudara. Waktu saudara meramu khotbah saya dengan perspektif yang dari saudara sendiri, saudara akan dapat pengertian khotbah yang lebih dari yang saya tahu. Maka pulang dari kebaktian ini ya, saudara akan lebih berlimpah tentang khotbah ini daripada saya. Saudara bilang, mana bisa Pak? Bapak kan punya 100%. Lalu Bapak khotbah ke kita kan tinggal dapat 80%. Yaitu kalau saudara berpikir otak saudara itu media rekaman. Tapi otak saudara bukan media rekaman. Maka waktu saya berkhotbah ini, saudara mulai kaitkan dengan hal lain yang saya pun nggak tahu. Saudara mulai kaitkan dengan dunia bisnis saudara, atau saudara kaitkan dengan sains, atau saudara kaitkan dengan bidang hidup saudara. Mendadak saudara dapat insight. Insight ini kalau di Indonesia kan jadi si ilham. Gitu ya. Saudara mendapatkan ilham atau apapun lah namanya. Saudara mendapatkan ide atau pencerahan. Oh iya ya, ternyata aspek ini bisa disoroti dari sini juga. Nah maka setelah dengar khotbah, saudara akan, kalau diskusi dengan saya, saudara akan kasih tahu saya apa yang saudara dapat dari khotbah saya, dan saya akan belajar hal baru dari saudara. Loh, kok bisa sih pikir itu dengar khotbah saya? Bisa Pak, karena saya kaitkan ke sini. Itu kalau kaitannya benar ya. Tapi kalau ngawur ya jadi lebih parah lah. Nah tapi saudara akan dengar sesuatu, lalu saudara akan bandingkan. Saudara akan kaitkan dengan yang lain. Inilah cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Kita melihat sesuatu, lalu kita kaitkan ini dengan Tuhan. Tuhan tidak sama dengan sesuatu ini, tapi sesuatu ini bisa dipakai menjadi sorotan, menjadi sudut pandang untuk kita mengenal Tuhan. Nah saudara, kitab atau buku yang paling penuh dengan alusi, itu Alkitab. Dan salah satu kitab yang penuh dengan alusi adalah Injil Yohanes. Itu sebabnya mari kita belajar membaca dengan lebih teliti lagi Injil Yohanes. Tapi jangan tafsirkan sembarangan ya. Biar kita lihat Injil Yohanes sedang memberikan informasi yang akan mengaitkan berita Injil ini dengan perjanjian lama terutama. Jadi nggak usah dikaitkan kemana-mana tapi ke perjanjian lama. Nah kalau saudara sadar, kitab Wahyu juga penuh dengan alusi, penuh dengan simbol. Dan siapa penulis kitab Wahyu? Yohanes, orang yang sama yang menulis Injil Yohanes. Jadi dia memang gayanya begini, pakai simbol. Sehingga ketika saudara membaca Wahyu, jangan khawatir dengan simbol-simbol ini. Seolah-olah Tuhan sedang mengatakan, sebentar lagi kita kiamat, ayo lo gitu ya. Tapi Tuhan sedang mengatakan bahwa dunia ada di dalam genggaman Tuhan. Dan sampai saatnya Yesus bertakhta di bumi, Tuhan tidak akan membiarkan umat Tuhan habis. Ini inti dari kitab Wahyu. Maka ketika saudara membaca binatang yang keluar dari laut, ini tafsirnya apa ya? Jangan tafsirkan sembarangan, tapi lihat ini sebagai media alusi. Saudara akan mengalusikan ini ke perjanjian lama. Perjanjian lama banyak bicara tentang binatang yang diumpamakan sebagai seorang raja. Kitab Daniel misalnya. Banyak berbicara tentang raja diumpamakan sebagai seekor binatang. Raja ini bagaikan kambing, raja ini bagaikan beruang, kerajaan ini bagaikan singa. Nah jadi saudara sadar, kitab Wahyu lagi bicara soal kerajaan. Bukan sedang bicara tentang makhluk Loch Ness itu atau dinosaurus yang mendadak muncul atau apa. Dari sini saudara sadar kitab Wahyu penuh dengan gambaran. Nah demikian juga Injil Yohanes. Nah saudara, Yesus membuka jubahnya, memakai kain lenan, kain hamba, lalu mulai mencuci kaki murid-murid. Apa arti melepas jubah? Nah melepas jubah ini berkali-kali
tulis di dalam Injil, dan ternyata melepas jubah adalah mode atau gaya dari perayaan besar di dalam kitab suci. Nah, alusi itu berarti ada hal yang satu dikaitkan dengan hal yang lain yang jelas. Nah, maka kalau saudara mau kaitkan lepas jubah, jangan sembarang kaitkan dengan bagian lain dari perjanjian lama. Bagian ini sedang berbicara tentang peristiwa melepas jubah yang paling penting di dalam perjanjian lama. Mana ada peristiwa lepas jubah di perjanjian lama? Ada. Di dalam kitab Imamat, pasal yang ke-19, pasal yang ke-16, dan di dalam kitab Keluaran, dikatakan imam itu diberikan baju, imam besar ya, diberikan baju yang indah bukan main. Ini melambangkan keindahan dari kemuliaan Tuhan. Imam akan pakai pakaian yang warnanya itu ungu tua dan ungu muda. Ini perpaduan langit di kala senja. Saudara kalau lihat langit senja, di bawah itu adalah ungu yang lebih cerah. Makin ke atas, itu warna ungu yang lebih gelap. Bayangkan ya, saat saudara sudah mengakhiri hari, lalu saudara lihat sore-sore matahari terbenam, pemandangannya bagus bukan main. Dan inilah pemandangan yang digambarkan lewat baju imam. Jadi baju imam punya makna seni yang tinggi sekali. Dan baju ini dibuat oleh seorang bernama Bezaliel. Ini Bezaliel dipenuhi Roh Kudus waktu dia membuat pakaian tersebut. Nah, jadi ini karya seni yang luar biasa tinggi. Saudara, memang kita nggak lihat gambarnya di Alkitab ya, nggak ada fotonya. Tapi saudara bisa tahu bahwa kalau Roh Kudus penuhi seseorang, maka karya yang dihasilkan orang itu pasti adalah karya yang sulit disamai oleh siapapun. Saudara kalau lihat di dalam zaman Baroque, ini abad yang ke-16 akhir, abad yang ke-17, seni-seni ukir, seni-seni sculpture, seni patung pada zaman itu luar biasa bagus. Saudara bisa lihat contoh kemarin di Speak, kalau saudara ikut Speak, ada patung dari Venus de Milo. Ini merupakan patung yang luar biasa bagus, dan di bawah dari Venus itu ada kain yang sudah robek-robek. Bayangkan bikin kain robek-robek dari batu. Ini kan batu ya yang diukir. Saudara ambil batu marble yang luar biasa keras, lalu mulai ukir menjadi Venus, menjadi seorang dewi yang sangat cantik. Lalu bajunya itu sudah sangat tipis dan robek di bawah. Bagaimana bikin robek di bawah? Itu sulitnya bukan main. Maka bikin baju yang sudah agak bolong-bolong, tipis dan seperti robek. Ini skill yang sangat tinggi. Dan waktu saudara pegang, saudara sadar, ini bukan baju loh, ini batu. Batu kok bisa diukir seperti ini, tipis, lalu seperti baju mau robek. Ini skill yang dimiliki pada zaman itu. Lalu seorang bernama Bernini ketika membuat patung mengenai penculikan dari Persephone. Waktu diculik, Persephone ditangkap, lalu kakinya ditarik dari tangan yang pegang kaki, pahanya Persephone. Itu pahanya masuk ke dalam, lalu jarinya itu seperti menembus ke dagingnya, menembus ke tubuhnya. Seperti kelihatan asli loh, seperti bukan batu. Waktu saudara lihat, saudara mengatakan, wah ini kayak orang asli. Begitu saudara pegang ternyata batu. Nah, ini skill yang luar biasa. Saudara dan saya kalau dikasih pahat dan palu dan batu marble, saudara begitu mulai bikin patung, nanti hasil akhirnya namanya adalah bencana gitu ya. Nggak jadi apa-apa, hancur semua. Nah, jadi ini skill yang luar biasa tinggi. Bayangkan skill ini dibuat untuk membuat pakaian imam. Pakaian luar biasa besar, pakaian yang sangat mewah, pakaian yang penuh dengan hiasan. Ada hiasan yang lapis emas. Ada hiasan yang penuh dengan keindahan dari kain-kain yang paling mahal. Lalu setelah itu ada 2 batu permata. 2 batu permata ditaruh di atas, di dadanya imam. Dan di 2 batu permata itu ditulisi 12 suku Israel. Dengan kaligrafi yang paling indah. Di satu batu 6 suku. Di batu yang lain 6 suku. Ditaruh di bajunya imam. Wah, begitu imam berdiri, ini jadi baju yang luar biasa bagus. Nah, maka saudara sekalian, kitab suci penuh dengan gambaran tentang keindahan. Seorang bernama Agustinus mengatakan, keindahan itu diperlukan oleh manusia, karena manusia tidak mungkin menikmati Tuhan yang indah, kecuali ada keindahan di dalam dunia. Keindahan di dalam dunia bisa dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di dalam dunia. Tetapi Tuhan ingin manusia menyadari, selain keindahan dunia, juga ada keindahan surga. Nah, sekarang kalau saya tanya sama saudara, mana lebih bagus, keindahan dunia atau keindahan surga? Ya pasti surga dong ya. Tapi mana yang lebih cocok untuk kita, keindahan dunia atau keindahan surga? Agustinus akan mengatakan, waktu engkau sedang hidup di dunia, yang cocok bagi kamu adalah keindahan di dunia. Nanti setelah engkau di surga, yang cocok bagi kamu adalah keindahan di surga. Nah, ini adalah pikiran yang jenius.
Saya ambil contoh ya, Agustinus banyak pakai contoh, tapi saya pakai contoh yang beda dari Agustinus, tapi kira-kira mirip lah. Mana lebih bagus menurut saudara? SD atau SMA? Sudah bilang loh, mana bisa dibedakan ya Pak? Untuk anak SD ya SD lebih bagus. Untuk anak SMA ya SMA lebih bagus. Kalau saudara mau sekolahkan anak saudara yang umur 15 ke SD atau SMA? Ya SMA dong Pak, masa anak 15 masuk SD? Tapi kalau anakmu umur 8, kira-kira cocok di SD atau di SMA? Ya SD dong. Nah berarti SD dan SMA lebih bagus mana? Itu relatif. Relatif kepada apa? Relatif kepada usia orangnya. Jika dia harus ada dalam level SD, maka SD adalah yang terbaik buat dia. Jika dia ada di dalam level SMA, maka SMA adalah yang terbaik bagi dia. Jadi SD dan SMA memang tidak mungkin dibandingkan tanpa melihat siapa yang akan mendapatkan pelayanan pendidikan. Demikian juga sorga dan bumi. Sorga dan bumi nggak bisa dibandingkan tanpa melihat siapa yang sedang memerlukan keindahannya. Kalau saudara ada di bumi, maka keindahan yang cocok untuk saudara adalah bumi. Berarti saudara, Tuhan tidak menginginkan saudara, tidak mau saudara ada di bumi, tetapi cicip-cicip surga selagi di bumi. Naik-naik ke surga lalu turun lagi. Itu tidak mungkin menjadi bagian keindahan yang Tuhan berikan untuk kita. Selagi kita di bumi, keindahan yang kita bisa akses adalah keindahan yang Tuhan mau berikan kepada kita sekarang. Jadi saudara bisa menikmati alam, bisa menikmati makan, bisa menikmati pernikahan, bisa menikmati bergumul dalam kesulitan, bisa menikmati bertahan di dalam air mata. Ini cuma bisa di bumi. Nanti di surga nggak ada air mata lagi kan? Apalagi nanti di langit dan bumi yang baru ketika kita sudah dibangkitkan. Tubuh kebangkitan kita nggak akan menangis lagi, kata Tuhan. Jadi air mata akan dihapuskan dari engkau. Berarti kalau saudara mau menikmati nangis ya sekarang. Nanti nggak bisa nangis lagi. Tapi juga nggak perlu nangis lagi nanti. Jadi nangis itu indah atau tidak? Ya ada unsur indahnya. Saudara menangis dan kemudian dihiburkan. Nanti di surga nggak ada nangis dan dihiburkan. Rugi dong ke surga? Nggak rugi. Karena memang ada porsi masing-masing. Keindahan untuk menangis dan dihiburkan itu keindahan di bumi. Bukan di surga. Di surga ada yang lain. Yang lebih limpah. Tapi yang belum untuk kita sekarang. Nah itu sebabnya ketika saudara menikmati kehidupan di bumi, Agustinus mengatakan Tuhan sedang mengarahkan saudara untuk mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang indah. Jadi dia itu indah. Tuhan bukan cuma baik, Tuhan bukan cuma maha kuasa, Tuhan juga bagus, Tuhan juga indah. Nah bagaimana kita menikmati keindahan Tuhan? Lewat keindahan yang ada di bumi. Jadi saudara harus mulai belajar menikmati keindahan di bumi. Nah di dalam sejarah filsafat, tema estetika ini tema penting, tema estetika tentang seni dan keindahan. Tema yang sangat penting. Dari zaman Yunani klasik sampai zaman postmodern, belum pernah ada periode filsafat di mana estetika itu tidak menjadi pembahasan penting. Dari zaman klasik, pembahasannya estetika sangat penting. Di dalam zaman Bapak Gereja, estetika sangat penting. Di dalam abad pertengahan, estetika sangat penting. Di dalam zaman modern, estetika sangat penting. Ada seorang namanya Immanuel Kant, dia tulis buku kritik, ada 3 jilid. Critic of Pure Reason, ini yang pertama, mengenai bagaimana epistemologi, bagaimana cara kita berpikir. Yang kedua adalah Critic of Practical Reason, ini lebih berbicara tentang summum bonum, kebaikan tertinggi dan moral. Nah buku ketiga adalah Critic of the Power of Judgment. Nah dulu terjemahan Inggrisnya adalah Critic of Judgment. Tapi sejak tahun 2000, Cambridge bikin terjemahan Inggris yang baru, dan menurut mereka lebih cocok diterjemahkan Critic of the Power of Judgment. Nah di dalam buku Critic of the Power of Judgment, Kant mengatakan bahwa hal paling puncak yang kita bisa nikmati dari sebuah objek itu adalah keindahan. Jadi ketika saudara melihat sesuatu, lalu saudara melihat sesuatu itu demi guna, ada aspek gunanya, alat, maka saudara belum sampai pada persepsi yang paling tinggi. Misalnya, kalau saya angkat ini ya, saudara ini apa? Air minum. Ada tujuannya enggak benda ini? Ada tujuannya apa? Untuk saya minum misalnya. Kalau saya haus saya minum. Berarti saya melihat objek ini sebagai objek yang ada guna. Nah kalau saya lihat objek ini sebagai objek yang ada guna, berarti saya belum mengalami pengalaman melihat objek yang paling tinggi. Karena pengalaman yang paling tinggi melihat objek itu adalah keindahan. Saudara kalau lihat lukisan, ada nggak gunanya lukisan? Jadi nggak berguna. Waktu saudara lihat lukisan, ada gunanya nggak? Apakah bisa ya lukisan ini dilipat-lipat, kemudian keringin tangan? Nggak bisa dong sayang.
Apakah bisa lukisan ini diambil kemudian dijadikan alas duduk? Nggak bisa. Jadi nggak ada gunanya? Enggak. Terus apa gunanya? Dipajang. Kenapa mesti dipajang? Karena menghasilkan keindahan. Nah, kita akan mengatakan, wah nggak ada guna. Kant mengatakan barang yang ada guna itu rendah. Barang yang gunanya cuma memamerkan keindahan itu yang paling tinggi. Jadi kalau saudara mau menikmati hidup di dunia, saudara harus sering terpapar kepada objek yang tujuan utamanya adalah simply menyatakan beauty, seni. Maka seni itu sebenarnya pengalaman tertinggi dari manusia. Sayang ya kita meremehkan seni. Saya nggak bilang semua harus jadi seniman, nggak tentu saudara bisa jadi seniman. Tetapi yang saya maksud atau yang Immanuel Kant maksudkan adalah persepsi kita, indera kita, mata, telinga, kemudian merasa, kulit, meraba, dan semua persepsi yang kita miliki di dunia. Pada ujungnya yang paling mungkin dinikmati adalah estetika, keindahan. Nah, ini bagi saya teori yang sangat brilian ya. Jadi kenapa saya hidup di dunia bisa melihat, bisa mendengar, bisa meraba? Karena Tuhan ingin pamerkan keindahan. Makanya saudara kalau lihat dengar ya, ada konser di ASJ, coba datang ke Jakarta, ikut ke ASJ, lalu nonton konser. Kalau ditanya apa gunanya nonton konser, memangnya ada ceramah bikin tambah pengetahuan? Mungkin enggak, tetapi saudara mendapatkan keterpaparan kepada keindahan. Nah ini penting ya, karena kalau kita tidak memahami Tuhan itu indah, kita tidak akan mau datang kepada Dia. Ini satu fakta yang benar. Kita punya hati, kata Agustinus ya, digerakkan jiwa kita, digerakkan oleh desire, digerakkan oleh hasrat. Dan hasrat kita adalah hasrat kepada yang baik, kepada yang bagus, kepada yang indah. Kita ingin tertarik, kita sangat ingin menikmati keindahan. Nah kalau kita tahu Tuhan itu indah, kita akan ingin dekat ke Dia. Kalau kita tahu Dia adalah keindahan tertinggi, kita akan mau dekat ke Dia. Tapi kalau kita tahunya Tuhan adalah penghukum dosa, maka kita sebenarnya nggak mau dekat Dia. Cuma kita takut sama Dia. Kalau tidak datang nanti dihukum. Akhirnya kita datang karena takut dihukum. Siapa di sini yang beribadah karena takut nanti usahanya mandek kalau nggak ibadah? Kalau ada bertobatlah, itu nggak boleh. Saya mau ibadah lah, kenapa? Nanti kalau nggak ibadah nanti usaha saya mandek. Nanti Tuhan nggak berkati. Nanti ujian nggak bagus. Nanti nggak dapat pacar kalau anak muda. Datang ke gereja dengan harapan Tuhan, sudah absen ya. Harap setelah absen saya clear, absen saya full, Tuhan kasih saya berkat tambahan. Tuhan selama setahun ini ya, saya nggak pernah absen ke gereja. Good, kamu dapat pacar. Nah puji Tuhan. Nggak gitu caranya. Saudara ingin datang ke Tuhan bukan karena takut, bukan karena terpaksa, tapi karena saudara sadar Tuhan itu indah. Nah kalau Tuhan itu indah, saudara akan datang. Tapi kalau Tuhan itu nggak indah, saudara akan cari alasan lain untuk datang. Nah itu sebabnya kehadiran ke gereja ini penting, karena akan membuat saudara sadar siapa Tuhan bagi saudara. Jika Tuhan itu indah, saudara akan ingin datang. Saudara akan mau datang. Saudara nggak perlu diancam. Saudara nggak perlu memaksa diri. Saudara ingin. Nah keinginan ini terjadi karena hasrat dari jiwa kita adalah kepada yang indah. Ini Agustinus sadari. Maka Tuhan menciptakan dunia yang indah. Dunia yang penuh dengan anugerah. Meskipun indah tetapi terbatas. Meskipun indah tapi sudah jatuh dalam dosa. Maka karena dunia sudah jatuh dalam dosa, kita sulit memahami keindahan Tuhan. Tapi kita perlu sadar, Tuhan adalah Allah yang akan menghancurkan segala dosa dan akan menyempurnakan ciptaannya. Nah sekarang ciptaan belum sempurna, tapi nanti Tuhan akan sempurnakan. Sekarang saya melihat ciptaan yang belum sempurna, tapi Tuhan bilang, dan kita pahami ini ya, Tuhan mengatakan Dia akan sempurnakan ciptaan. Nah bagaimana ya kita yang tinggal di dunia yang masih dalam keadaan tidak sempurna, menikmati kesempurnaan? Bagaimana caranya? Agustinus mengatakan dengan seni. Seni membuat kita terpapar kepada kesempurnaan, tapi tidak membuat kita keluar dari dunia ini. Itu sebabnya di dalam teorinya Agustinus, di dalam buku De Musica, tulisan pendek ya, dia mengatakan seni yang jelek adalah seni yang cuma mengkopi alam. Jadi kalau saudara beli lukisan karena lukisannya menggambarkan alam mirip aslinya, itu seni yang jelek kata Agustinus. Jangan salahin saya ya, ngomong Agustinus loh. Wah abis ini saudara pulang ke rumah lihat lukisan saya harus diganti semua. Lukisan itu bukan untuk mengganti alam. Jadi lukisan sawah. Kenapa beli lukisan sawah? Mirip aslinya loh. Wah kalau lukisan mirip asli itu lukisan jelek. Loh jadi harus beda dengan asli. Bukan beda dengan asli tanpa tujuan ya. Tapi harus ada unsur yang membuat kita mengaitkan di dunia ini dengan yang lain. Nah ini unsur ini yang susah ada. Dan orang yang bisa mengertinya akan hargai seni dengan luar biasa. Saya ketemu satu orang kolektor lukisan Bali. Lalu dia bilang, dia ajak saya ke
galeri seorang pelukis. Ini pelukis Bali. Dia dikasih uang sama orang ini untuk bikin lukisan. Nih saya kasih uang, bikin lukisan ya. Oke, terus dia bilang, bikin lukisan yang kamu mau, bukan yang laku. Kalau bikin lukisan yang laku saya nggak suka. Jadi dia kasih support untuk seniman ini. Dan seniman ini hidup dari supportnya dia. Dan diharap setiap kali bikin lukisan yang kamu mau, bukan yang populer dan laku. Akhirnya dia bikin lukisan-lukisan yang harganya jadi naik sekali tinggi. Lalu dia mengatakan, saya boleh ambil lukisan ini? Boleh. Saya harus bayar berapa? Terserah bayar berapa, kamu kan udah support hidup saya. Akhirnya dia bayar nggak mahal. Begitu dia lelang, dia jual, dapat untung besar sekali. Begitu saudara dengar untung besar, matanya jadi besar. Gimana Pak? Gimana Pak? Saya mau catat tadi Bapak ngomong apa? Nah saudara, kenapa bisa untung besar? Karena ada kumpulan kolektor lukisan-lukisan Bali. Jadi bukan sembarangan dijual, tapi ke orang yang seneng lukisan-lukisan ini. Apa yang mereka cari? Mereka cari aura. Mereka cari unsur-unsur yang otherworldly di dalam sebuah lukisan. Jadi kalau saudara lihat lukisannya, nggak ada miripnya dengan alam, atau nggak terlalu mencerminkan alam. Mungkin ada keadaan agak berantakan, mungkin ada sapuan kuas yang agak kasar, dan kita nggak ngerti kenapa ini bagus. Tapi itulah keindahan. Keindahan bukan cuma sekadar kopi dari alam. Alam kayak begini, maka lukisan mirip. Demikian juga fotografi. Saudara, fotografi bukan karena mirip asli, akhirnya jadi karya fotografi yang bagus. Begitu saudara foto alam, jepret, lalu kemudian saudara forward ke WA grup gitu misalnya. Lalu orang komen, bagus ya fotonya mirip aslinya. Itu jelek. Foto itu harus punya sudut pandang yang mau dituju. Awal dari ilmu fotografi atau dari sejarah fotografi, itu adalah zaman ketika orang mau difoto supaya dikenal ketika sudah mati. Ini awalnya ada fotografi. Kalau sekarang orang foto gampang lah, saudara pakai HP juga bisa foto puluhan kali satu hari. Bahkan kebaktian pun masih selfie dulu lalu mengatakan, lagi kebaktian bersama Pak Jimmy, gitu, masukkan ke Instagram. Nah saudara, foto zaman dulu nggak begitu. Orang mungkin cuma satu kali di foto seumur hidup. Tujuannya apa? Tujuannya menjadi self-portrait. Gunanya apa? Gunanya adalah setelah dia mati, orang ingat dia yang ini. Jangan ingat dia yang jeleknya gitu ya. Jadi fotografi harus menampilkan sisi terbaik dari seseorang, bukan cuma sekadar natural atau alami. Nah, sudut pandang sangat penting di dalam dunia fotografi, dan karena itu fotografi adalah sebuah seni. Dan karena itu adalah sebuah seni, maka fotografi tidak sama dengan mirip asli. Karena kemiripan dengan asli adalah tanda seni yang kurang tinggi. Nah, ini sudah dipahami oleh Agustinus. Seni yang bagus itu bukan meniru alam. Alam nggak perlu ditiru. Kalau saudara bikin tiruan alam, pasti yang asli lebih bagus. Saudara bikin lukisan sawah, ya sawah yang asli pasti lebih bagus. Kalau begitu, apa gunanya melukis? Melukis itu untuk memberikan aspek yang berkait dengan pengharapan melampaui ciptaan. Ada unsur yang melampaui. Nah, ini penting untuk digumulkan di dalam melihat karya seni. Jadi bagi Agustinus, seni membuat kita mengerti ada materi dunia, lukisan pasti pakai kanvas, pakai kuas, pakai seniman yang dari dunia, patung itu pakai bahan-bahan dari dunia. Jadi seni itu menggabungkan materi dari dunia dengan ide atau prinsip dari Allah. Prinsip keindahan dari Allah. Nah, prinsip keindahan itu apa ya? Nah, di sini Agustinus sangat brilian. Dia mengatakan prinsip ilahi bagi orang Yunani itu adalah harmoni, keseimbangan. Wajah yang seimbang, harmonis, dan lain-lain. Musik juga harmonis. Tapi Agustinus mengatakan di dalam Tuhan, prinsip keindahan itu adalah adanya kejatuhan, penebusan, dan kesempurnaan, konsumasi. Jadi bagi Agustinus, keindahan sejati itu bukan proporsi yang indah. Keindahan sejati adalah kemenangan dari dosa karena penebusan. Jadi bagi Agustinus, penebusan adalah tema penting di dalam keindahan. Itu sebabnya menurut Agustinus, dunia ini menjadi tempat di mana kita menyadari Allah itu indah. Karena keindahan Allah bukan cuma memamerkan indah saja, tapi keindahan Allah memberikan pengharapan bahwa Tuhan akan mengalahkan hal yang buruk. Itu sebabnya di dalam karya seni selalu ada disonan, ada hal yang tidak harmonis, kemudian dikonklusikan dengan hal yang harmonis. Salah satu sumbangsi terbesar dalam dunia seni adalah musik Kristen. Saudara sadar ya, musik Kristen berapapun agungnya, itu selalu diakhiri dengan rest, dengan ketenangan. Tam tram dam tam ta tam tam tram tam ta dam tram tam tram tam ra da da dam ta da 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 dam tram tram dam da 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 da. Wah, ini megah bukan main ya. Tapi coba dengarkan akhirnya. Tam tra da 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 dam tam tram tam tam ta dam tam dam rest.
Nah, rest ini yang jadi tema. Meskipun ada kemegahan, tetap diakhiri dengan ketenangan. Meskipun ada kekacauan, akan diakhiri dengan ketenangan. Mana bisa ya hidup kacau nanti akhirnya akan tenang? Bisa, karena Tuhan yang atur. Maka seni akan mengingatkan kita akan pengharapan. Bahwa meskipun ada kekacauan, nanti akan ada rest. Nanti akan ada ketenangan. Demikian ketika doa berkat di akhir kan. Sudah dapat doa berkat, pasti damai dari Tuhan akan menyertai. Itu kan yang diberikan. Jarang ada pengkhotbah kasih doa berkat. Api dari Tuhan akan membakar engkau dengan semangat gitu ya. Baguslah kalau ada semangat, tapi tetap damai dan ketenangan jadi tema utama. Nah, orang yang hidup di dunia tidak mungkin akan dapat damai dan ketenangan kecuali dari Tuhan. Sebelum kita mati, kita akan ada dalam kegelisahan. Ada seorang namanya Ludwig Wittgenstein, seorang Austria yang jadi ahli atau pelopor filosofi bahasa di abad 20. Dia teman sekelasnya Hitler by the way. Jadi satu kelas ada dua tokoh penting. Satu filsuf, satu monster gitu ya. Nah, Wittgenstein ini mengatakan kematian itu adalah peristiwa di luar hidup. Kita nggak bisa tahu apa itu kematian. Dan karena kematian itu begitu misterius, sesuatu yang di luar hidup, maka kita tidak pernah menghadapinya dengan tenang. Nggak ada orang mati dengan tenang. Siapa yang mau mati dengan tenang ini jadi pengharapan ya. Kayaknya cerita orang Kristen kan banyak kematian yang tenang. Sebelum mati dengan tenang mengatakan, aku sudah damai dengan Tuhan. Blok mati gitu. Waduh kayak begitu pasti nikmat sekali. Tapi nggak semua begitu loh. Dan kalau saudara melihat misalnya ya, entah itu ayah atau ibu atau nenek atau kakek saudara, sebelum meninggal seperti goyah iman, jangan khawatir. Martin Luther mengatakan ketika orang sudah beriman kepada Tuhan, Tuhan yang topang dia, bukan dia topang iman. Karena sebelum orang mati, kadang-kadang pikiran jadi tidak jelas. Kadang-kadang gelisah jadi menang gitu ya. Lalu ketika ditanya misalnya, Papa percaya Tuhan Yesus kan? Tiba-tiba Papa bilang, enggak. Terus mati. Wah saudara jangan takut. Kata terakhir dia tidak akan membatalkan keselamatan dari Tuhan. Nah, ini pergumulan real ya. Banyak orang bergumul dengan hal ini. Kalau nenek saya dulu sudah percaya Tuhan, sudah ke gereja. Tapi kok sebelum mati kayaknya nggak beriman lagi. Apakah keselamatannya batal? Maka saudara perlu belajar baik-baik doktrin keselamatan. Keselamatan adalah karena iman, karena anugerah dan diterima oleh iman. Begitu diterima, keselamatan gak akan lepas. Tapi sebelum mati dia gak ngaku loh. Ya kan kita bukan muslim ya. Kalau muslim kan harus nyebut. Kristen kan enggak ya. Saudara kalau sebelum mati apa harus nyebut dulu? Pada mulai aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada mati duluan nggak sempat. Nggak, Tuhan yang topang kita. Nah itu sebabnya mari kita beriman kepada Tuhan dan menjadi tenang karenanya. Jadi tema ketenangan ini penting. Tuhan memberikan ketenangan di tengah kegelisahan, tapi campuran kegelisahan dan ketenangan dari Tuhan ini akan jadi seni yang indah. Dan begitu saudara memahami dunia dengan cara seperti ini, saudara akan sadar bahwa seni yang paling bagus ditampilkan oleh Tuhan itu di bait suci. Karena di bait suci ada banyak kegelisahan tapi juga ada ketenangan. Kegelisahan yang sejati itu apa ya? Kegelisahan sejati adalah ketika korban dipotong, darahnya mengalir. Saudara saya pernah lihat ya, sapi dipotong untuk Idul Adha. Waduh begitu sudah teriris, darahnya itu nyemburnya itu seperti besar sekali loh, bukan netes ya, menyembur begitu besar karena jantung dia masih berdetak, sampai jantung berhenti berdetak baru darahnya berhenti keluar. Saudara dengar ini pun udah geli rasanya, udah ngeri ya, sangat gori gitu ya. Tapi ini fakta, penyembelihan binatang itu mengerikan dan bait suci penuh dengan penyembelihan binatang di depan. Binatang disembelih, darah kemana-mana, lalu dagingnya dibakar. Nah setelah dibakar aromanya memang enak lah gitu. Tapi pemandangannya begitu buruk. Dan ini adalah representasi dari kengerian hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa itu tidak menenangkan. Ada yang mengatakan, Pak gimana ya Indonesia ke depannya? Kayaknya gelisah loh saya. Saya khawatir Indonesia ke depan. Saya jawab dia mengatakan, memang kemarin-kemarin kamu gak gelisah? Oh hebat. Gimana ya caranya gak gelisah? Ya saya nggak gelisah Pak kalau pemerintahan baik. Saya kok tetap gelisah pemerintahan mau baik atau enggak. Pemerintahan baik, bikin sebuah negara maju, bikin kota-kota jadi maju. Coba saudara tahu yang ada di dalam kota itu apa? Night club, kemudian penjualan obat, orang-orang yang mau lari dari kesibukan lalu bersenang-senang, tetap mengerikan kok. Jadi saudara nggak bisa berpikir dunia akan tenang, siapapun pemimpinnya. Sehingga orang yang mengatakan, wah Indonesia akan gelap, saya gelisah sekarang. Saya bilang, lu kemana aja kok baru gelisah sekarang gitu ya. Emang kemarin-kemarin nggak gelisah? Tahun lalu nggak gelisah, 10 tahun lalu nggak gelisah. Setiap saat akan ada kegelisahan, siapapun pemimpinnya. Saya tidak mengatakan kita nggak perlu kritis terhadap pemerintah. Tapi saya berpikir bahwa kegelisahan itu adalah unsur yang bodoh ya kalau dinyatakan, saya gelisah karena pemimpin yang sekarang. Loh pemimpin dulu juga bisa bikin gelisah kok. Nggak ada ketenangan kecuali dari Tuhan, dan Tuhan belum izinkan kita mengakses ketenangan itu sekarang.
Jadi di dalam kehidupan kita, kita mengalami turmoils, mengalami badai, mengalami kesulitan, mengalami kegelisahan. Tapi Tuhan mengatakan akan ada ketenangan. Maka bait suci penuh dengan gambaran kegelisahan. Lalu imam itu akan membakar korban. Dan hari penebusan, the atonement day, the day of the atonement. Ini hari raya orang Israel yang sangat penting ya. Salah satu yang terpenting. Ini adalah hari di mana imam akan menyembelih seekor binatang. Lalu darahnya akan dibawa imam ke ruang maha suci. Saudara bayangkan, ini imam pakai baju yang bagus tadi. Yang ungu tua, ungu muda, ada kombinasi emas, kain kirmizi, dan setelah itu ada 2 batu permata yang besar. Lalu imam akan mengelola korban, mengambil darah, masuk ke ruang maha suci. Nah saudara, di dalam kitab imamat dikatakan, di pasal yang ke-16 ya, bahwa imam harus melepaskan jubahnya itu. Setelah dia membersihkan bait suci, dia ganti baju. Loh, kenapa dia ganti baju? Supaya dia berjumpa dengan jemaat dengan baju yang lain, bukan baju mewah tadi. Baju mulia tadi sudah ditanggalkan dulu. Setelah ditanggalkan, baru imam bertemu dengan rakyat di dalam pakaian biasa. Kenapa pakaian biasa? Karena imam akan memberkati jemaat sebagai hamba, sebagai pelayan. Bukan lagi sebagai wakil yang mewah. Nah jadi di sini ada konsep perwakilan yang sangat indah. Waktu imam pakai baju yang bagus, ini mewakili keindahan umat Tuhan di dalam pandangan Tuhan. Keindahan dari baju, emas, dan juga permata yang berisi nama-nama suku Israel. Ini merepresentasikan keindahan umat bagi Tuhan. Tapi setelah imam masuk ke ruang maha suci, mempercikan darah, dia keluar, dia ganti pakaian. Nah setelah dia ganti pakaian, dia pakai pakaian hamba, pakaian biasa. Ini menandakan bahwa setelah Tuhan menikmati mulianya umat bisa menikmati keindahan Tuhan, yaitu keindahan di dalam kesederhanaan dan keindahan di dalam pelayanan. Nah inilah aspek keindahan yang dunia kurang. Dunia tidak bisa mengerti hal ini. Kesederhanaan tapi indah. Kesederhanaan di dalam pelayanan. Nah saudara, simplicity di dalam beauty. Ini sesuatu yang sulit tetapi dipengaruhi banyak oleh kekristenan, akhirnya menyebar. Nah salah satu dampak dari reformasi adalah membuat seni itu menjadi simple, bukan rumit. Simplicity. The simplicity of beauty. Bagaimana menikmati keindahan? Keindahan bisa ada di dalam hal yang simple. Itu sebabnya setelah reformasi mempengaruhi Belanda, pelukis-pelukis Belanda mulai beralih dari melukis orang-orang hebat, para bangsawan dan pemimpin-pemimpin, juga tokoh-tokoh gereja yang penting. Mereka menggantinya dengan melukis lukisan biasa. Lukisan orang-orang miskin, lukisan di daerah kumuh, lukisan orang-orang yang ada di Belanda di dalam keadaan menengah ke bawah. Ada seorang namanya adalah Vermeer. Dia melukis lukisan judulnya Lady with an Earring. Jadi ada perempuan pakai berlian, pakai anting-anting mutiara. Waktu disoroti lebih dekat, ternyata itu bukan mutiara, itu cuma goresan kuas yang agak kasar, seperti ada cat terciprat ke situ. Ini sindiran dari Vermeer. Di mana sih keindahan di mutiara? Coba lihat baik-baik. Ini ternyata bukan mutiara, ini cuma percikan cat dari kuasnya Vermeer. Nah, jadi Vermeer mau mengatakan, nikmati keindahan tidak harus mewah, tidak harus megah, tidak harus berkait dengan istana raja. Ini adalah pembaruan dari reformasi. Nah, jadi waktu itu Vermeer melukis dalam keadaan yang biasa. Lalu seorang tokoh pelukis yang sangat penting yaitu Rembrandt van Rijn. Rembrandt ini melukis The Night Watch. Nah, saudara tahu The Night Watch ini, kalau nggak tahu ya jadi tahu sekarang itu. Itu dia dikomisikan oleh para pemimpin dari kota Amsterdam yang bergabung dalam satu klub, yaitu klub Night Watch. Klub Night Watch ini adalah klub laki-laki kaya, pria bapak-bapak kaya, yang uangnya banyak tapi ingin bergaya seperti tentara. Nah, dulu ketika zaman perang, para Night Watch ini benar-benar jaga kota Amsterdam. Mereka dengan pedang siap-siap, mereka itu kayak kayak siskamling. Gitu. Jadi orang biasa yang menjaga daerahnya dengan senjata pedang. Nah mereka berlatih, mereka latihan pedang, mereka latihan berkelahi. Supaya kalau kota Amsterdam diserang, mereka akan bela sebagai warga biasa. Jadi warga biasa tapi jago berantem. Warga kaya, warga biasa yang jago berantem. Nah ini zaman perang. Lama-lama zaman itu sudah lewat. Dan Night Watch ini menjadi semacam gaya aja. Jadi orang cuma bergaya pakai pedang, padahal nggak bisa pakai pedang. Gaya pakai baju siap perang, padahal nggak bisa berperang. Nah banyak orang kaya ikut klub ini. Merasa dirinya adalah pelindung Amsterdam. Padahal Amsterdam sudah nggak perlu dilindungi lagi. Nah satu kali mereka mau minta Rembrandt melukiskan mereka lagi bergaya. Oh kami kumpulan pria kaya yang bisa
jadi night watch itu nggak ada guna lah pada zaman itu. Tolong lukis kami. Nah, Rembrandt ini pintar, dia lukis lukisan yang bagus, salah satu lukisan terbaiknya dia. Tapi si lukisan ini penuh sindiran. Saudara kalau lihat lukisan itu ya, ada yang bawa pedang, ada yang bawa tombak, semua tombak dan pedang itu arahnya nggak beraturan. Jadi coba perhatikan lukisan Night Watch ya, saudara lihat garis-garisnya bikin saudara pusing. Ini tentara apa ya? Kok pedang aja ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang pedangnya begini, semuanya kacau. Lalu ketika saudara lihat nggak ada yang komando. Semua orang punya pandangannya masing-masing. Ini tentara palsu. Jadi Rembrandt bikin lukisan yang menghina mereka, tapi mereka nggak tahu. Mereka bayar Rembrandt dengan mahal lalu mengatakan ini lukisan bagus ya, keren ya. Lalu mereka pajang di kota, lalu mereka mengatakan ini lukisan kami. Orang lihat bagus. Sampai lama-lama mulai sadar, ada yang salah ya kayaknya. Nah, orang akhirnya abad 20 baru sadar gitu ya. Tapi yang dihina sudah mati, yang menghina juga sudah mati. Jadi mereka nggak bisa berantem lagi. Nah, ini lukisan dari Rembrandt. Rembrandt nggak suka melukis bangsawan atau orang-orang kaya. Dia lebih suka lukis-lukisan biasa. Nah, ini pengaruh dari reformasi. Maka waktu orang kaya bayar dia, ayo lukis kami. Justru dia sindir. Nah, demikian ketika, udahlah nanti lukisan terus. Pokoknya gitulah ya. Nah, maka orang-orang itu pada zaman Baroque di Belanda, zaman abad ke-16, akhir sampai 17. Mereka melukiskan lukisan biasa, orang-orang biasa. Ada seorang perempuan sedang tuangkan susu di dapurnya yang miskin, yang sederhana. Ini jadi lukisan dari Vermeer misalnya. Nah, inilah keindahan yang ada di dalam hal simple. Kenapa bisa ada keindahan di dalam hal simple? Karena Tuhan menyatakan diri di dalam keadaan simple. Jadi saudara lihat ada dua gaya imam. Yang pertama dengan kemewahan, yang kedua dengan simplisitas. Apakah yang megah dan mewah itu jelek? Enggak, tetap bagus. Tapi Tuhan mengatakan ada juga keindahan dari yang sederhana. Yaitu ketika imam selesai mengadakan pembersihan, dia selesai mengadakan penebusan dosa, dia ganti baju, dia dibasuh dalam baptisan, kemudian dia pakai baju biasa. Dan dia memberkati rakyat. Ini adalah keindahan di dalam kesederhanaan. Nah saudara, Yesus Kristus menanggalkan jubah. Ini membuat kita mengaitkan peristiwa ini dengan imam. Ini yang diinginkan Yohanes. Yohanes tidak mau kita baca Injil Yohanes lalu mengatakan, oh pokoknya ada ini ya udah. Yesus melepaskan jubahnya. Iyalah, dia kan mau cuci kaki murid, nanti kalau jubahnya basah lama kering. Jadi ini aspek pragmatis aja. Dia buka karena dia mau kerja membasuh kaki murid. Tapi Yohanes nggak terlalu suka mencatat hal yang nggak ada pentingnya. Bayangkan kalau Yohanes suka catat hal yang nggak pentingnya. Yesus pun membuka jubahnya, lalu alas kakinya diperbaiki, kemudian dia perbaiki taplak, lalu dia lihat ada piring kotor, dia bawa ke dapur, kemudian dia mulai mengambil kainnya masih agak bau, jadi dia ganti. Ngapain? Tulis begini kitab Yohanes jadi tebalnya bukan main, dan isinya nggak ada yang bermakna. Tapi Yohanes mencatat karena ada pesan teologis di baliknya. Kenapa Yesus lepaskan jubah? Wah, dia sedang bergaya seperti imam. Imam yang melepaskan jubah. Saudara, ketika Yohanes mencatat kubur yang kosong, Yohanes mencatat ada kain terlipat, itu seperti jubah. Yesus menanggalkan jubah. Kenapa Yesus menanggalkan jubah? Karena dia akan melakukan penebusan, dan setelah melakukan penebusan, dia akan melayani umatnya. Ini tema yang sangat indah. Itu sebabnya Yesus Kristus membuka jubahnya, lalu mulai mencuci kaki murid-muridnya. Petrus bilang, loh kok engkau yang cuci kaki saya? Enggak bisa Tuhan, engkau tidak boleh cuci kaki saya. Engkau terlalu mulia, saya terlalu hina. Tapi Yesus mengatakan, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak dapat bagian di dalam aku. Kalau aku tidak melayani engkau, engkau tidak bisa mendapatkan bagian di dalam aku. Kalau Tuhan tidak melayani kita, kita tidak mungkin dapat keselamatan dari Tuhan. Nah maka saudara, di dalam kekristenan, di dalam sang imam di perjanjian lama, ada gambaran imam memancarkan kemuliaan, tapi yang kedua imam memancarkan pelayanan. Jiwa melayani, keinginan melayani. Inilah gambaran seni yang orang Kristen berikan sebagai sumbangsi di tengah dunia. Dunia penuh dengan keinginan jadi hebat, jadi kaya, jadi kuat, jadi yang paling berkuasa. Tetapi Injil membagikan semangat melayani. Itu sebabnya Yesus Kristus menyiapkan kematiannya dengan memberikan pelajaran bagi murid-murid. Dia lepaskan jubahnya dan dia cuci kaki murid-murid. Nanti di dalam peristiwa kebangkitan, malaikat duduk di sebelah di tempat mayat Yesus ditaruh. Waktu Yohanes dan Petrus lihat, mereka melihat ada tempat yang kosong, kubur yang kosong. Lalu tempat Yesus dibaringkan. Sekarang ada dua malaikat. Satu malaikat di bagian kepala, satu malaikat di bagian kaki. Tapi Yesusnya sudah nggak ada. Nah ini malaikat, satu di ujung yang lain. Ini seperti gambaran tabut perjanjian, di mana dua malaikat di pojok satu tabut dan di pojok lain. Lalu sayap mereka bersatu. Nah saudara, Yesus sedang memberikan gambaran kuburannya itu mirip dengan ruang maha suci.
Tetapi Yesusnya sudah nggak ada, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit seperti imam besar keluar dari ruang maha suci lalu memberkati umat. Lalu apa itu? Kain kafan yang dilipat. Ini mirip dengan jubah imam yang dilipat. Yesus meninggalkan jubahnya lalu mulai melayani jemaatnya. Ini gambaran yang indah ya. Nah, maka Agustinus mengatakan, mau tahu keindahan sejati? Keindahan sejati adalah ketika apa yang terjadi di dunia mencerminkan sifatnya, sifat penebusannya Tuhan, mencerminkan sifat Injilnya Tuhan. Nah, demikianlah harap kita praktekkan kehidupan di dalam gereja. Kehidupan di dalam gereja adalah kehidupan pelayanan, bukan kehidupan menonjolkan diri. Kehidupan pelayanan, bukan kehidupan melayani diri, bukan kehidupan dilayani. Itu sebabnya gereja penuh dengan orang-orang yang ditebus, yang sadar bahwa Tuhan sudah melayani dia, dan yang siap untuk melayani Tuhan. Semua harus siap dilayani. Saudara semua nggak boleh nggak melayani. Dan ketika saudara datang kebaktian, itu pun saudara sedang melayani. Di dalam bahasa Inggris kebaktian itu disebut service. Sunday service. Sunday service. Yang khotbah memang sedang serve. Yang musik sedang serve. Yang pelayan penyambutan sedang serve. Tapi yang lain dudukan sedang dilayani. Bukan. Saudara juga sedang melayani. Saudara datang kebaktian itu bentuk pelayanan saudara. Itu sebabnya sebagai hamba. Kita datang pelayanan di kebaktian. Meskipun pelayanannya adalah duduk dan mendengar. Ini bagian dari Sunday service. Maka kalau pelayanan jangan terlambat. Saudara kebaktian gak boleh terlambat karena saudara hamba. Kalau saudara tuan ya bolehlah terlambat. Jadi yang tuan boleh terlambat. Tapi ingat di gereja gak ada tuan. Jadi gak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti hamba yang lupa dia hamba. Nah, ini peringatan ya. Yang terlambat adalah hamba yang lupa dia hamba. Nah, gereja itu mencerminkan perhambaan. Kerelaan menjadi hamba. Dunia penuh dengan struggle, kalau kata Marx ya. Perjuangan kelas. Yang memimpin, yang kaya, yang ada uang, mau diberontakin oleh orang-orang yang ditindas. Buruh ingin hancurkan pemilik modal. Karena buruh merasa sedang ditindas. Mereka mau balik menindas. Maka bagi Marx, sejarah dunia adalah sejarah mengenai perebutan kuasa. Siapa yang berkuasa? Pemilik uang atau pemilik massa? Mana yang lebih kuat? Uang atau rakyat banyak? Yang punya uang cuma sedikit, maka yang punya uang jangan macam-macam. Karena yang tidak punya uang jumlahnya berkali-kali, berpuluh kali lipat lebih banyak dari yang punya uang. Yang tidak punya uang mempunyai kekuatan massa jauh lebih besar dari yang punya uang. Jadi yang punya uang harus hati-hati. Tapi setelah yang punya uang dihancurkan sama yang nggak punya uang, terus uangnya jadi milik siapa? Ujung-ujungnya jadi milik partai gitu ya. Nah, jadi Marxisme, komunisme memberikan tawaran, jangan lupa ada massa yang siap menghancurkan orang-orang yang punya uang. Ini namanya pergumulan kelas, perjuangan untuk mendapatkan kebebasan. Nah, ini semua ya, perjuangan ini adalah ciri dari dunia. Saya mau jadi pemimpin, maka saya struggle. Saya mau hancurkan siapa yang menjadi saingan supaya saya jadi pemimpin. Tetapi di dalam iman Kristen lain, di dalam iman Kristen ada pameran kerelaan melayani. Saya mau melayani. Saya mau menjadi hamba. Saya mau hidup untuk jadi berkat bagi orang lain. Ini prinsip yang sangat penting. Dan perhambaan sejati itu bukan perhambaan tampilan. Perhambaan tampilan itu nggak ada gunanya. Orang yang senyum-senyum, tunduk-tunduk, itu nggak tentu melayani kok. Dia baik-baik, rendah hati, itu belum tentu melayani. Atau orang yang tidak mau melakukan apapun yang sombong, rendah hati bukan main, dia belum tentu melayani. Apa sih pelayanan itu? Pelayanan itu berarti ada satu sikap hati yang benar ketika beribadah. Dan satu tindakan nyata ketika berelasi dengan manusia. Waktu beribadah, saya benar-benar mau menjadi hamba. Waktu berelasi dengan orang lain, ada tindakan yang efektif bagi orang lain. Bukan cuma show, bukan cuma sekadar menunjukkan aku rendah hati. Rendah hati yang palsu itu ditunjukkan dengan senyum-senyum nunduk. Pak Tong mengatakan itu mental budak yang siap menikam. Gitu. Di depan gini, iya. Di belakang menikam, itu bukan hamba. Nah, kekristenan tidak tentu harus bersikap begini-begini terus. Dunia bilang apa? Iya, saya bukan siapa-siapa. Pemerintah mengatakan, nggak boleh dirikan gereja. Oh iya, nggak boleh, nggak apa-apa. Kita cuma hamba. Apa daya hamba? Pokoknya kalau nggak dikasih, ya nggak dikasih. Nggak bisa. Orang Kristen akan mengatakan adalah hak kami di negara ini untuk mendirikan gereja. Negara ini mengakui kekristenan sebagai agama resmi. Siapa menolak kekristenan sebagai agama resmi? Melanggar sila pertama dari Pancasila. Kalau sila pertama dilanggar, orang itu sedang bersalah kepada Republik. Ini orang Kristen harus berani. Jadi hamba bukan cuma iya, itu bukan hamba. Hamba berarti saya rela hilang uang, rela hilang tenaga, rela hilang waktu untuk memunculkan kemanusiaan orang lain. Nah, inilah yang saudara lakukan ketika kerja. Ini yang saudara lakukan ketika melayani. Saya rela menjalankan hidup supaya orang lain dapat berkat. Bagaimana orang lain dapat berkat? Dengan culture making, dengan membangun.
Saudara nggak bisa jadi berkat dengan cuma kasih uang. Kasih uang itu nggak bisa bikin orang dapat berkat. Tapi saudara membantu atau membangun kota ini. Saudara membangun sistem yang ada. Saudara akan sadar orang akan ditolong lewat kehadiran saudara. Nah, maka sikap hamba ini penting. Kalau dunia perlu penuh dengan pertentangan siapa jadi pemimpin, siapa jadi bawahan. Orang Kristen sibuk dengan berpikir bagaimana aku jadi berkat bagi yang lain. Bagaimana saya bisa jadi berkat bagi yang lain. Nah, ini saudara seorang psikolog Kanada namanya Jordan Peterson. Jordan Peterson ini jadi populer ya, karena dia mengaku bertobat jadi Kristen. Saya nggak tahu dia Katolik atau Kristen. Pokoknya dia mengaku bertobat jadi Kristen dari tadinya agnostik. Tapi ya saya nggak tahu dia Kristen beneran atau enggak. Tapi dia adalah orang yang mengaitkan kisah Alkitab dengan psikologi. Menarik sekali. Dia jadi populer kemana-mana. Apalagi dia menentang kaum kiri di Kanada. Dia menentang LGBT, dia menentang gender fluidity dan lain-lain. Jadi dia jadi populer untuk orang-orang yang yang lebih memihak konservatisme. Nah, Jordan Peterson pernah mengatakan satu kalimat ini. Dia mengatakan jika seorang laki-laki atau jika seorang jika seorang laki-laki manusia pada umumnya lah, nanti yang perempuan merasa nggak diadres. Laki-laki dan perempuan deh, mempunyai fokus yang jelas. Lalu fokus itu tidak gampang dikacaukan oleh perasaan dia. Perasaan dia mau naik, mau turun, mau ke kiri, mau ke kanan. Tapi fokus ini mengalahkan kegoncangan perasaan. Dia adalah manusia yang menikmati menjadi manusia. Jadi menjadi manusia dinikmati dengan cara apa? Dengan cara ada fokus. Saya bisa sedih, bisa senang, bisa hancur, bisa kacau. Tapi fokus ini saya mau kejar. Nah, fokus ini apa? Jordan Peterson bukan orang Kristen, tapi dia mengatakan fokus itu adalah untuk menjadi pelayan yang sudah bebas dari belenggu budak. Saya bukan lagi budak, tapi saya tetap mau memperhamba diri. Jadi saudara menjadi hamba by option, dengan will, dengan kehendak saudara, bukan terpaksa. Nah, inilah yang akan membuat kemanusiaan saudara menjadi baik. Menjadi hamba karena rela. Saya tidak lagi bergantung perasaan, saya sudah bebas. Saya bisa fokus kepada pekerjaan saya. Tidak peduli lagi ada pergumulan apa. Dan pekerjaan ini jadi fokus saya, dan pekerjaan ini adalah menjadi berkat bagi yang lain. Oh, orang seperti ini orang yang bahagia. Jadi kenapa kita tidak bahagia? Karena kita nggak ada fokus. Dan karena kita nggak ada fokus, hidup kita gampang mengacaukan kita. Ada kesulitan sedikit sudah nggak tahu mau ngapain. Ada masalah dikit sudah nggak tahu mau ngapain. Nah, tapi kalau orang punya goal yang benar-benar, dia tidak peduli sedang ada goncang apa, dia mau kejar goal itu terus. Dan goal menjadi hamba, itu hanya kekristenan yang pamerkan. Hanya Injil yang pamerkan. Itu sebabnya ketika kita melihat Kristus, Kristus adalah sang imam besar yang melepas jubah mewahnya, jubah megahnya, untuk memamerkan baju sederhana, baju menjadi seorang pelayan. Nah, biarlah kita menjadi orang yang melepaskan kemewahan dan kemegahan yang kita punya untuk belajar menjadi hamba bagi yang lain. Menjadi hamba karena rela, menjadi hamba karena mau, bukan menjadi hamba karena terpaksa. Nah, kiranya Tuhan pimpin kita mempunyai jiwa pelayan sedemikian. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena kehidupan kami ditopang oleh Tuhan. Dan penopangan-Mu begitu indah dan mulia, sehingga kami tidak dibiarkan terlena dan kacau. Biarlah kami datang kepada Tuhan, biarlah kami menikmati kebebasan dari Tuhan. Biarlah kami menikmati kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anak-anak Allah. Tapi biarlah kami juga rela melepaskannya, rela menjadi hamba satu dengan lain, supaya kami meneladani Kristus yang sudah menebus kami. Terima kasih untuk berkat Tuhan, kini tolonglah kami, supaya kami tidak angkuh, supaya kami tidak berpusat ke diri, supaya kami belajar menjadi hamba dengan segala kerelaan kami, baik di dalam pelayanan di gereja, maupun di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.